Bapa, kami bahagia di hadapan-Mu dan memang kami sedang ada di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami dan nasihati kami, Bapa, agar kami benar-benar mendengar suara Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berubah yang pertama. Yang kedua, kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Ingat, yang pertama berubah dulu baru berkarya bagi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberdayakan kita dan mengizinkan kita berkarya bagi Tuhan kalau kita masih belum hidup dalam perkenanan Tuhan. Memang Allah bisa memakai siapa saja, bahkan apa saja. Hewan pun bisa dipakai Tuhan untuk berbicara. Demikian Alkitab di Perjanjian Lama mengisahkan. Tetapi dipakai Tuhan secara proporsional dan benar, sekaligus menjadi kekasih Tuhan, itu harus terlebih dahulu memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu Tuhan memberi kita kesempatan, saudara. Kesempatan berubah. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan, saudaraku. Kita harus benar-benar berambisi kuat untuk mengalami perubahan yang signifikan, perubahan yang berarti, perubahan yang nyata untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Seperti kalau kita diberi Tuhan kesempatan bangun pagi untuk doa pagi, jangan lewatkan. Mestinya kalau saudara terlambat bangun pagi untuk doa bersama jam 5, saudara merasa ada yang hilang. Jangan terlambat, jam 5 tepat kita sudah mulai, sebelum jam 5 saudara sudah bangun. Setengah jam sebelumnya, 20 menit sebelumnya. Bahkan saya mendengar ada yang 1 jam sebelumnya, 1 jam setengah sebelumnya. Dan mereka doa pribadi dulu atau membaca Alkitab. Itu menunjukkan keseriusan kita berurusan dengan Tuhan, saudaraku. Biar kita memiliki ambisi, kerinduan, ya, desire, keinginan yang kuat untuk mengalami perubahan. Perubahan yang membuat kita benar-benar makin berkenan di hadapan Allah. Kesempatan itu Tuhan berikan, saudaraku. Jadi setiap hari ada kesempatan untuk itu sejak kita bangun pagi. Ya, entah jam berapa saudara mau bangun. Kalau saudara mau bangun jam 7 pagi, 8 pagi, atau jam 10, jam 11 menjelang siang, ya silahkan. Tapi mestinya kita sudah bangun pagi, sudah mempersiapkan altar doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mestinya kita sudah sungguh-sungguh menggumuli keadaan kita di hadapan Allah. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, masih kita lakukan atau masih ada di dalam hidup kita, supaya kita membereskannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, tapi kita mau mengubah diri. Dan kerinduan yang kuat itu, saudaraku, kita bawa di hadapan Bapa. Dan Bapa pasti memberikan kita kekuatan, pertolongan, jalan untuk mengalami perubahan. Pasti banyak di antara saudara ya yang merasa masih hidup,
masih hidup dalam keduniawian, saudara sadar itu? Atau saudara masih hidup dalam dosa atau kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan, dan saudara sedang menggeliat untuk keluar dari keadaan itu. Percaya Tuhan akan tolong saudaraku. Pasti Tuhan akan memberi jalan keluar saudara-saudara. Nah, gunakan kesempatan itu dari bangun pagi berdoa dan memperhatikan setiap peristiwa hidup yang saudara alami, yang di dalamnya melaluinya Tuhan mau ubah saudara. Dengarkan CD khotbah atau dengarkan pemberitaan firman yang baik. Dan saya menawarkan Truth ID. Saudara akan mendengar pemberitaan firman yang akan mengubah cara berpikir saudara, mengarahkan saudara untuk hidup di dalam kesucian Allah, hidup dalam keberkenanan di hadapan Tuhan. Jika perubahan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, kita semakin berkenan di hadapan Allah, maka Allah pasti akan memberdayakan kita. Pasti Tuhan akan menempatkan kita di dalam rencananya, di mana kita akan dilibatkan di dalam pekerjaan Allah. Dan betapa luar biasa orang-orang yang dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Saudaraku, seperti Musa dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaan Allah, di mana Musa dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Dan hamba-hamba Tuhan lain, Elia, Elisa, Yeremia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dilibatkan oleh Yahweh di dalam pekerjaan Yahweh yang besar. Dan terutama di atas semuanya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kehidupannya dipersembahkan kepada Bapa sampai pada salib, dan hidupnya menyelamatkan dunia. Setelah itu kita melihat rasul-rasul, terutama Rasul Paulus yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Bagaimana Allah memberdayakan Paulus sehingga menyelamatkan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel atau bangsa kafir, dan Eropa pada zamannya diselamatkan oleh Paulus. Tentu Tuhan yang menyelamatkan melalui Paulus. Kita akan sangat menyesal kalau suatu hari kita menghadap Bapa dan ternyata banyak kesempatan yang Bapa berikan untuk berkarya bagi Dia. Sebenarnya ada banyak proyek-proyek besar yang Bapa sediakan untuk setiap kita. Tapi kalau kita tidak diubah secara signifikan, kita belum menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya, kita tidak akan bisa diberdayakan oleh Allah. Tidak mungkin kita diperkenan berkarya bagi Allah. Ayo kita mengalami perubahan. Makin berkenan di hadapan Allah, hidup dalam kesucian, kekudusan, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah, tidak terikat oleh percintaan dunia, oleh harta dunia. Maka Allah akan memakai kita. Jangan terganggu oleh apa kata orang tentang saudara atau terhadap saudara. Jangan terganggu oleh apa kata orang terhadap atau mengenai kita. Yang penting kita memperhadapkan diri kita berkenan kepada Allah. Selalu mengoreksi diri di hadapan Allah. Walaupun tentu ucapan orang terhadap kita harus kita perhatikan juga, bisa menjadi koreksi bagi kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi terintimidasi oleh penilaian orang, perkataan orang terhadap dan tentang kita. Ayo kita gunakan kesempatan ini. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Jangan kita membuang waktu hanya untuk hobi-hobi kesenangan sesaat. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia, yang akan disesali selama-lamanya. Atau ayo kita mengalami perubahan terus. Bangun pagi, berdoa, mendengarkan firman, bertobat, berubah,
terus mencari perkenanan Allah, saudaraku sekalian. Lalu mari kita memberi diri diberdayakan oleh Allah. Diberdayakan oleh Allah. Buka mata lebar-lebar untuk menemukan apa rencana Allah di dalam hidup kita. Ayo kita berubah. Dan kita melihat kesempatan-kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita untuk berkarya bagi Dia. Ya, puji Tuhan saudaraku, itu pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa di surga. Kami berdoa padamu. Amin. Saudara, hari ini hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, nanti jam 6 ada ibadah tengah minggu yang akan dilayani oleh Bapak Wekyo melalui Truth ID online dengan tema Game of Life. Sampai jumpa besok pagi dalam doa pagi. Tuhan memberkati.